Tapi aku lupa Kak sambungannya apa confirmation of apa gitu. Confirmation konfirmasi terkait pihak mana nantinya yang harus dihubungi gitu. Jika tidak ada feedback, maka bisa mengajukan uh, alternatif prosedur alternatif gitu, atau juga bisa meminta nanti rekening koran dari si klien tersebut. Kemudian ada roll forward prosedur, jadi berisi nanti ada audit interim, lalu melihat transaksi dan bisa juga meng-cut off transaksi tersebut. Lalu ada receivable cut off. Maaf ya Kak, aku agak sedikit kayak ada yang miss bisa. Ini lebih ke nanti subsequent event atau subsequent event atau pengecekan transaksi setelah tanggal dibaca. Ya Kak. Lalu ada allowance for the full account, evaluasi terhadap pencadangan piutang. Kemudian ada juga adjustment to account receivable. Nanti ada penyesuaian atau ada adjust gitu terhadap pencadangan yang dilakukan sama si klien. Terus ada account receivable in foreign currency. Ini berhubungan dengan nilai kewajaran dari kurs mata uang yang digunakan sama si klien. Misal ada transaksi dari luar negeri. Kemudian ada credit balance and unusual item. Berisi review daftar tagihan-tagihan, kemudian tentang piutang-piutang yang outstanding. Sekian Kak dari saya. Oke, ya. Makasih Windy. Nah, teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Tadi Windy mencoba menyebutkan ya, belum sampai detik menjelaskan masing-masing prosedur, tapi sudah sebagian besar prosedurnya sudah dijelaskan, disebutkan oleh Windy. Ada teman-teman lain yang mau menambahkan penjelasan dari Windy, silakan. Ini aku nggak perlu tunjukkan, nggak apa-apa, yang ini aja, yang kira-kira apa sih kemarin kayaknya saya tahu ini nih, coba mau bilang nggak apa-apa, nggak, kalau salah nggak dimarahin kok. Nanti saya tambahkan kalau misalnya ada yang kurang-kurang. Jadi bukan mau nambahin sih Kak, cuman yang apa yang udah aku pahamin aja dari belajar yang sama Kak Bayu. Intinya yang kita kayak konfirmasi, kayak ngecek dari book ledger-nya itu udah bener, general ledger-nya udah bener atau belum gitu. Terus habis itu nanti kita konfirmasi ke pihak yang bersangkutan gitu. Nanti ada misalnya kalau misalnya belum ada balasan, nanti kirim balasannya lagi. Nanti setelah itu pihak yang bersangkutan itu bakal kayak ngasih konfirmasi ke kita. Itu sih yang paling aku ingat, yang konfirmasi itu sih Kak. Oke, kalau ini aku ini ya sambil kita diskusi lagi ya Dela. Jadi apa sih tujuannya konfirmasi itu? Terus kemana kita ngirim konfirmasinya? Tujuan konfirmasi supaya membuktikan saldo klien ini benar atau enggak sih. Terus ke pihak kayak misalnya ke perusahaan, misalnya klien ini punya AR sama, maksudnya punya piutang. Kan kalau di dia itu berarti kan piutang berarti pokoknya pihak bersangkutan itu kayak misalnya PTA, PTB, PTC yang udah bertransaksi sama kita gitu Kak. Kalau itu piutang bagi kita berarti itu hutang bagi dia kan ya. Oke, ya betul. Ya, jadi konfirmasi ini bertujuan untuk memastikan apa yang kita catat, apa yang kita akui sebagai piutang di perusahaan kita, itu benar dicatat oleh customer atau vendor atau pihak ketiga yang melakukan transaksi tersebut. Gitu. Jadi, kita mengirim konfirmasi dari list pihak ketiga yang berpiutang ke kita. Kayak gitu. Berlaku pun baik piutang usaha, piutang lain-lain ataupun piutang karyawan gitu. Itu dilakukan konfirmasi.
Oke, makasih Dela. Selanjutnya ada lagi yang mau nambahin? Ini masuk dalam penilaian juga ya, kuisnya ya. Jadi sambil sharing, tapi saya juga mau tahu sampai mana pemahamannya adik-adik mengenai apa yang diberikan Kak Bayu dan Kak Fariza minggu lalu. Aku mau nambahin. Boleh, Syifa. Yang soal tadi Dela kan dibilang surat konfirmasi itu kan kalau misalkan kita udah ngirim nih Kak sekali, terus ternyata sampai misalkan 7 hari kerja nggak dibalas, akhirnya kita kan ngirim lagi surat konfirmasinya 2 kali. Nah, misalkan sampai 2 kali ini nggak ada balasan, sama auditor itu perusahaan disuruh ngebuat cadangan piutang tak tertagih. Karena takutnya ini piutangnya emang nggak bisa ditagih gitu, Kak. Apa itu? Oke, berarti ada kaitannya sama prosedur pencadangan piutang ya. Sebenarnya penentuan bahwa piutang itu dicadangkan atau enggak bukan hanya dari berdasarkan konfirmasi yang nggak balik. Konfirmasi yang nggak balik itu sebenarnya bisa cara kita memastikan angka tersebut sudah wajar dan sudah benar itu selain dengan konfirmasi adalah dengan prosedur alternatif, yaitu pengecekan subsequent event yang tadi ada di salah satu prosedur piutang. Jadi kita ngecek subsequent event-nya ini, misalnya saldo per 31 Desember 2018 PT Indonesia punya piutang ke PT A sebesar 100 juta. Kita konfirmasi nih sekali, 2 kali nggak dibalas, kita cek kan kita biasanya kalau laporan keuangan itu bersanding ya 2019 dan 2017 sama 18 berarti ya. Kalau tahun buku kita yang kita audit 2018. 17-18 kita lihat piutang tahun lalu PTA 100 juta juga nggak gitu. Kalau nggak bermutasi, terus nggak dibalas, baru itu dicadangkan piutangnya. Tapi kita juga perlu melihat subsequent event-nya di 2019 PTA ini melakukan pembayaran atau enggak. Gitu. Kalau misalnya dia nggak melakukan tidak melakukan pembayaran, terus kita pencadangan piutangnya berdasarkan aging schedule-nya berapa nih, persentasenya berdasarkan manajemen seperti apa, gitu. Nah itu baru tingkatan setelah subsequent gitu ternyata nggak bayar gitu. Ya berarti ini udah kriteria di aging schedule paling terakhir, pencadangannya yang paling besar gitu, karena dikonfirmasi nggak balik, terus disandingkan tahun yang lalu juga ternyata nggak bermutasi, berarti kan ini sudah sudah pastilah ini agak ada kemungkinan besar itu nggak akan terlunasi seperti itu. Sebenarnya kalau pencadangan piutang itu wajib bagi setiap perusahaan, terutama perusahaan trading yang punya piutang ke pihak-pihak ketiga gitu. Dan pencadangannya itu kan kalau mungkin kemarin Kak Bayu sudah menjelaskan bahwa pencadangan itu berdasarkan salah satunya pakai aging schedule. Berapa jarak waktu, berapa umur piutang, aging schedule kan umur piutang, berapa umur piutang dari setiap vendornya. Misalnya tadi PTA udah lebih dari 365 hari gitu. Terus ternyata persentase kita pencadangannya itu ditentukan oleh manajemen maksimal itu kalau di atas 1 tahun berarti udah dibilang nggak lancar nih atau udah dibilang macet. Nanti kalau macet berarti persentase pencadangannya berapa, dan itu wajib gitu. Sebelum kita melakukan konfirmasi pun kita lihat dulu perusahaan tuh udah mencadangkan atau belum. Kalau belum itu kita langsung ajuin dan didukung oleh misalnya hasil-hasil konfirmasi yang mungkin tidak sesuai ataupun konfirmasi yang nggak balik ataupun ternyata konfirmasi nggak balik, subsequent nggak ada, gitu. Itu baru kita pertimbangin dalam penentuan ke pencadangannya gitu. Oke, makasih ya Syifa. Ya, lanjut, siapa lagi? Ada lagi?
Saya mau nambahin dikit deh, Kak. Boleh ada. Terkait dengan konfirmasi piutang. Nah, sebenarnya yang ngirim konfirmasi piutang itu sebenarnya bukan dari KP-nya ya, Kak. Dari perusahaan si klien ini. Jadi perusahaan itu ngirim dengan kop surat mereka, bukan kop surat KP. Nah, di situ juga menerangkan gitu jumlah ternilainya tuh piutangnya tuh berapa gitu. Nanti di bawahnya ada formulir juga di situ perihal tentang konfirmasinya, konfirmasi positif atau negatif dan sesuai enggak gitu, benar atau tidak sesuai dengan angka yang udah kita tulis dalam surat tersebut gitu. Itu aja sih, Kak. Oke. Bukan KP yang bikin. Karena waktu itu Kak Fariza pernah cerita juga karena kalau KP-nya yang tiba-tiba ngirim gitu tanpa adanya yang resmi, itu si vendor kebingungan gitu. Ini siapa gitu nanya-nanyain piutang atau nanyain utang saya terhadap perusahaan yang kita klienin itu. Gitu kan. Betul. Ya, oke. Ya, betul. Penjelasan dari Adam bahwa yang mengirim itu adalah seharusnya manajemen, tapi dan kopnya tetap kop manajemen, jadi bukan kopnya KP. Karena nanti akan menimbulkan kebingungan di pihak vendor yang akan mengkonfirmasi. Tapi ada juga kadang idealnya yang kita kasih format, kita sebagai auditor mengasih format ya, format konfirmasi dengan nilai yang sudah tertera yang ada di laporan keuangan, di GL, dan di subsidiary ledger, itu kita isikan, kita bikin formatnya, lalu diberikan kepada manajemen untuk diberikan kop dan ditandatangani oleh direktur keuangan ataupun pimpinan yang terkait. Setelah itu mereka kirim ke pihak-pihak yang berpiutang. Ada juga tapi klien yang tidak ingin mengirim gitu. Biasanya KP misalnya kayak gitu. Ada juga gitu, ada situasi-situasi yang mengirim itu bukan manajemen, tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah tetap kopnya adalah kop manajemen. Mau siapapun yang ngirim, tetap kopnya adalah kop manajemen biar vendornya juga bisa, oh iya benar berarti si PT ini yang punya transaksi sama saya mau konfirmasi bahwa yang dia catat segini, yang saya catat berapa, kayak gitu. Oke, makasih Adam. Ya, 10.30. Oke, teman-teman ada lagi yang mau menambahkan tentang piutang ataupun ada yang sudah belajar tentang persediaan? Kira-kira atau mau langsung ditanyain tentang persediaan juga boleh. Nah, lu sepi. Oke. Jadi kalau misalnya tadi Oke, berarti ini yang yang menanggapi atau mengikuti kuis di mengenai piutang itu 4 orang ya, Windy, Della, Hiva, dan Adam. Gitu. Nah, ini saya lapor ke Kak Bayu. Oke, silakan Adinda. Oh iya, teman-teman absen ya sambil. Oke, aku kasih waktu absen 2 menit ya. Sampai 10.35.
Oke, sudah absennya? Oke. Oke, adik-adik di sini kan udah dapat audit 1, audit 2 ya. Kira-kira yang adik gambaran nih, aku tanya dulu ya, kita sebelum kita masuk ke materi persediaannya, aku coba tanya dulu, apa sih yang terlintas di pikiran adik-adik bahwa audit persediaan tuh kayak gimana sih? Atau maksudnya yang jadi pertanyaan, Kak, apa sih yang harus diperiksa, Kak? Gitu. Apanya? Apakah itu fisik, misalnya perusahaan retail banyak, terus kita harus ngecek semua, Kak, gitu. Atau gimana? Coba teman-teman ada yang ini. Paling kalau aku yang terlintas lama ya, karena kan persediaannya banyak ya, suatu perusahaan gitu. Makan waktunya mungkin jadi kayak salah satu prosedur yang makan waktu banyak atau enggak sih Kak, pilnya gitu. Oke, iya betul. Jadi persediaan adalah pengecekan di persediaan itu salah satu prosedur utama adalah pengecekan fisik dari persediaan itu sendiri. Nah, haruskah kita mengecek semua? Enggak, karena kan dari awal itu kita mengaudit, bukan ibaratnya kita bukan manajemen yang melakukan secara keseluruhan. Jadi kita balik lagi, kita sampling, sama seperti misalnya mana yang mau dikonfirmasi piutangnya, kita sampling. Mana persediaan yang mau dicek fisiknya, kita sampling. Nah, itu penentuan-penentuan samplingnya seperti pada saat perencanaan itu sudah sempat dijelaskan ya, gitu. Karena ada persentase mau pakai random sampling atau convenient sampling, gitu. Itu berdasarkan ketentuan yang disetujui oleh senior, manajer ataupun partner dalam perikatan auditnya, gitu. Dan bisa dibilang paling makan waktu, iya. Itu karena apalagi kalau misalnya gudangnya itu terpisah-pisah, gitu, nggak ada di satu gudang yang sama, gitu. Terus barangnya misalnya terlalu rigid, misalnya waktu itu aku pernah stok opname misalnya jarum, kayak gitu-gitu waktu dapat kliennya misalnya di perguruan tinggi kesehatan gitu. Nah itu ya ngecekin satu-satu dan memang makan waktu sekali gitu. Tapi ya itu prosedur itu tetap dijalanin gitu. Oke, ada lagi yang lain? Tadi satu soal makan waktu nggak sih Kak? Iya jelas makan waktu. Gitu. Kalau untuk orang-orangnya Kak, timnya gitu Kak, berapa orang kira-kira, terus kayak mesti diawasin gitu nggak sih Kak, kayak lagi case of name? Oke. Biasanya kalau persediaan itu kita biasanya dalam satu tim sih sama, kurang lebih ya ada partner, terus misalnya 1 senior, 2 junior, misalnya kayak gitu, 4 orang gitu. Nah itu yang jalanin ya bertiga, misalnya fitwalk itu bertiga, pekerjaan lapangan bertiga. Dibagi 3, misalnya kita mau sampling gitu. Nanti ada yang sampling kalau misalnya terpisah-pisah, ada yang di lokasi A, lokasi B, lokasi C gitu, itu dipisah-pisah gitu. Terus pembagiannya ya kita komunikasiin bahwa ini yang disampling, ini yang harus difoto gitu. Nanti kalau ada selisih harus apa gitu, harus dilihat nota masuk, nota keluar terkait persediaan gitu. Nah, mungkin aku langsung masuk ya. Sebenarnya yang video tadi baru dikasih ke Bayu itu adalah penjelasan dari Kak Vera secara komprehensif dari KKP Prakun Inventory.
Jadi di dalam video itu tuh Kak Vera jelasin secara keseluruhan mengenai prosedur apa aja sih yang ada di dalam pemeriksaan akun persediaan. Nah, ini mungkin teman-teman boleh baca dulu. Yang pertama, siapa yang bersedia untuk baca? Nomor 1. Ya udah saya tunjuk ya. Nurul Fauzia, silakan Dek, baca nomor 1. Nomor 1 itu ada observation of physical inventory. Dia observe the taking of physical inventories, ensuring that client count instruction are followed and that inventories owned by others are separate and trace task counts to the inventory compilation. Inventory compilation. Tuh. Lanjut nomor 2 Dina Hanifa, nomor 3 Sisi Sulistia, nomor 4 Tasya, nomor 5 Muhammad Asep, nomor 6 Ananda Morris, nomor 7 Mentari. Nomor 2 silakan. Nomor 2 confirmation of inventories held by others. If significant, confirm inventories held by others at the physical inventory date and trace confirm quantities to the inventory compilation. Consider observing these physical inventories as well. Lanjut nomor 3. Reconciliation of inventory compilation with general ledger. Review the reconciliation of the value physical inventory complication with the general ledger, account balance, and the perpetual inventory records. Investigate large and usual reconciling item. Oke, lanjut. Roll forward procedures. If inventories are taken at an interim date, review the roll forward documentation in a manner responsive to our combined risk assessment and investigate unusual items. Oke, lanjut nomor 5. Inventory cut-off. Trace the cut-off information obtained during the physical observation to the accounting records of sales and purchases. Lanjut nomor 6. Valuation in accordance with accounting policies. Test the valuation of inventory to ensure that it is performed in accordance with the client's accounting policies or applicable financial reporting framework. Lanjut nomor 7. Net realizable value testing. Test the allowances to reduce the valuation of inventory to net realizable value, e.g., reserves for slow-moving items, obsolescence, or lower of cost or market. Oke, teman-teman belum pernah dapat ininya ya, KKP-nya ya. Jadi nanti ini juga rekaman pembelajaran hari ini akan saya share. Saya kirim ke Bayu, nanti Kak Bayu kirim ke grup kalian. Terus nanti kalian pelajari ulang. Ya, nanti minggu depan di-review lagi sama Kak Bayu. Gitu. Jadi ini kita belajar dari yang saya sharekan dulu ya. Dan pelajari juga dari dipelajari juga dari video yang tadi dikirim oleh Kak Bayu di grup. Oke, sebentar, mungkin adik-adik mau langsung lihat ya. Aku ngirimnya di mana? Kan aku nggak masuk grup kalian. Di sini juga bisa kayaknya deh, Kak. Masa sih? Bentar, coba aku cek. Di chat, di file. Di chat? Oh, ngirimnya via chat gitu ya? Iya, nanti
di download sama kita, nanti kita kirim ke. Oh alah, iya ada file ya. Aku pintar sekali, sebentar. Baru lihat. Bentar ya. Lupa network disconnect. Ini kenapa networknya nggak bisa? Masa nggak bisa di aku network disconnect gitu? Apa ya? Gimana ya? Network disconnect file bla 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 bla. Bentar, coba dicek lagi. Ya, masa nggak bisa sih? Aku kirim email Adam kali ya, nanti Adam kirim ke grup ya, Adam. Iya, bisa. Emailmu yang Muhammad Adam 26715 ya, Dek? Iya. Teman-teman juga buka yang file Excel FS Indonesia yang ada balance sheet, ada laba rugi ya, yang profit or loss. Filenya FS Indonesia kalau nggak salah namanya. Dam, udah aku kirim, Dam. Oke. Oke, sambil nunggu, ini saya coba jelasin dulu ya masing-masing prosedur yang tadi disebutin, dibacain sama teman-teman semua. Yang pertama tadi yang kita sempat singgung di awal, yaitu observasi dan atas pemeriksaan fisik inventory. Jadi kita mengobservasi dan mengambil beberapa atau mengecek beberapa fisik inventory untuk memastikan bahwa klien itu tuh sudah melakukan perhitungan dengan baik, gitu, sudah menyajikan menyajikan jumlah persediaan yang tertera di dalam laporan keuangan. Terus seperti itu. Terus yang kedua adalah confirmation of inventory held by others. Jadi kalau misalnya ada inventory yang ibaratnya kita titip atau gudang kita misalnya nggak cukup, kita titip gitu sama orang lain, atau bahkan ada juga ada situasi ketika misalnya klien kita nih, manajemen itu punya persediaan yang sudah ada di customer tapi belum diakui sebagai penjualan. Jadi itu dia kadang ada sistem yang dari supplier kita beli. Kan harusnya normalnya dari kita beli itu masuk dulu ke gudang kita, terus ketika ada pemesanan baru kita kirim kan. Nah, kalau ini tuh ada juga situasi yang kita pesan, terus udah tahu siapa customer-nya. Nah, dari supplier langsung kirim ke customer kita. Gitu. Kirim barangnya langsung ke customer dan barang itu belum diterbitkan invoice yang dimana belum diakui pendapatannya. Berarti kan itu masih sebagai persediaan kita. Ibaratnya persediaan kita ada di gudangnya mereka. Gitu. Nah, itu kita mengirim konfirmasi. Nah, konfirmasinya itu bukan mungkin setipe, tapi formatnya tidak seperti kayak konfirmasi bank ataupun konfirmasi piutang. Gitu. Nah, kalau konfirmasi inventory ini, kita tetap melakukan menampilkan seluruh daftar inventory yang dititipkan misalnya di gudang tersebut. Gitu. Dan kita tetap harus, nggak hanya konfirmasi surat, tapi kita juga harus tetap melakukan cek fisik di gudang yang dipegang oleh orang lain ini. Gitu. Waktu itu kalau aku punya pengalaman ada di customer-nya klien, tapi pada saat itu posisinya masih bulan kedua pandemi, jadi nggak memungkinkan gitu, nggak memungkinkan untuk cek fisik ke sana. Akhirnya kita mengambil prosedur alternatif, yaitu manajemen dan pihak yang
dititipkan persediaannya itu membuat surat pernyataan bahwa benar persediaan-persediaan tersebut ada di gudang mereka, diketahui oleh klien gitu, dan apa aja list barangnya gitu. Nah, itu adalah bentuk konfirmasi bahwa inventory yang ada di laporan keuangan, yang di gudang, terus ternyata ada yang di orang lain kayak gitu. Ini kan. Jika signifikan gitu kan, konfirmasi inventory yang ada di pihak lain secara fisik, terus kita melihat tanggal, nge-trace konfirmasi kuantitasnya gitu sampai mempertimbangkan observasi secara fisik. Tetap kita melakukan observasi secara fisik baik yang ada di gudang customer ataupun pihak lain. Itu yang kedua. Sampai 2 prosedur ini ada yang mau ditanyain? Kak, mau nanya Kak. Boleh. Jadi kalau misalkan konfirmasi dalam akun persediaan itu, kita cuma ngirim surat tanpa observasi atau tetap observasi juga Kak? Tetap observasi. Jadi surat itu bukan yang utama tetap observasi gitu. Jadi kita tetap melakukan sampling. Di sana misalnya kita dapat list, misalnya ada 2 gudang utama sama gudang yang kita titip gitu, atau udah ada di customer. Nah itu kita lihat listnya, kita sampling. Nah kalau surat itu ketika alternatif paling ujung ketika kita nggak bisa konfirmasi fisik ke sana. Gitu. Itu adalah suratnya. Tapi kalau misalnya beda sama piutang, kalau persediaan itu tetap kita harus cek fisiknya yang ada di sana. Gitu. Berarti kalau mau observe fisik misalkan ke gudangnya customer gitu Kak, berarti langkah awal itu kita ngirim surat dulu, abis itu mereka setuju untuk dilakukan pengecekan atau gimana ya Kak? Oke, kalau misalnya secara teknisnya, manajemen melakukan konfirmasi, manajemen menghubungi pihak customer misalnya gitu. Misalnya tadi kita permisalan ada 100 juta, ada barang-barang yang mungkin 100 unit barang gitu ada di customer yang nilainya misalnya 500 juta gitu. Nah, itu kita tetap masuk dalam samplingnya kita karena kan pertama kita dapat daftar persediaan, terus kita melakukan sampling gitu kan. Nah nanti klien konfirmasi ke pihak customer bahwa akan ada pemeriksaan fisik atas persediaan yang sudah ada di pihak customer namun belum diakui sebagai penjualan gitu. Nanti setelah terus kita bikin janji kapan mau ke sana. Nanti ada PIC dari manajemen pihak klien kita sama PIC pihak gudang yang tempatnya kita pakai untuk menyimpan persediaan gitu. Oke Kak, makasih banyak Kak. Sama. Ada lagi mau ditanyain? Oke, aku lanjut ke yang ketiga ya, yaitu rekonsiliasi inventory, kompilasi with general ledger. Jadi, review rekonsiliasi of value physical information comparison with general ledger, kompilasi dan perpetual. Oke, jadi biasanya persediaan ini, kita dapat daftar persediaan, kan ada kartu stoknya. Kita juga cek dulu gitu, sebelum kita cek fisik, itu kita biasanya inquiry dulu. Inquiry mengenai gimana sih pengendalian internal atas persediaan ini. Misalnya kartu stoknya diupdate setiap seminggu sekali. Terus setiap barang tuh pasti punya kartu stok. Terus metode yang digunakan tuh apa? FIFO, LIFO, atau average gitu. Terus apakah persediaannya itu kalau yang usang akan diapakan kayak gitu-gitu. Itu kita melakukan melakukan inquiry mengenai bagaimana sih sistem pengendalian atas inventory ini. Nah, terus kita rekon nih, kita dapat kartu stoknya seluruh item barang mutasinya dari tanggal 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Setelah kita dapat, kita sesuaiin gitu saldo seluruh
nilai akhir setiap barang dijumlahin sama nggak dengan general ledger. Ibaratnya kalau kartu stok itu hampir mirip-mirip kayak subsidiary ledger lah. Cuma bedanya ini kartu stok yang dia tuh barang. Kalau subsidiary ledger kan itu vendor-vendor gitu kan, ataupun customer-customer dan mutasinya seperti apa. Gitu. Terus yang keempat adalah roll forward prosedur. Nah, ini aku coba tanya ke teman-teman nih, ada yang tahu nggak bedanya roll forward dan roll backward? Ayo, nggak apa-apa, coba dijawab aja. Halo. Nih, yang off cam, apakah masih ada di kelas? Kira-kira dari bahasa Inggrisnya aja deh, roll forward, roll backward, forward dan backward. Kira-kira itu apa? Kan udah ada beberapa di dua, kalau nggak salah KAS juga ada roll backward. Terus di piutang juga kemarin ada prosedur roll backward juga gitu, roll backward atau roll forward. Ada beberapa akun yang dia perlu juga ada prosedur roll forward atau roll backward. Di kelas ini kebanyakan ininya ya, perempuannya ya? Iya, Kak. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kak, mau coba jawab? Boleh. Kalau yang sepengetahuan aku kemarin kalau misalkan roll backward itu kan ngitung saldonya itu dari akhir kan? Dia di mute. Saldo akhir kita mundurin lagi sampai ke saldo balance di awal perhitungan. Nah, mungkin kalau misalkan roll forward ya, Kak? Nah, itu mungkin kebalikannya kali ya, Kak, dari yang roll backward. Jadi kita saldo awal kita hitung sampai bener nggak sama nggak sama saldo akhirnya. Oke. Ya, kurang lebih betul. Tapi aku mau tambahin sedikit ya. Jadi kalau roll forward, kita pakai roll forward atau roll backward itu tergantung situasi kita mengaudit. Ketika kita PT Indonesia misalnya, kita kan di sini nih ada tulisannya kalau interim ya. Kata kunci dari roll forward adalah interim date. If inventories are taken at an interim date, gitu. Ketika inventory itu udah di apa ya, ibaratnya divalidasi gitu, are taken at interim date gitu kan. Nah, reviewnya tuh nggak perlu dari awal. Jadi ketika misalnya kita mengaudit PT Indonesia ini di September kita udah ngaudit, jadi udah ada audit interim gitu. Nah, terus tapi kan belum selesai kan, ketika kita mau nyelesain sampai 31 Desember, nah interim tuh udah kita pastiin nih angka persediaan dari Januari sampai interim misalnya September, itu kita ketika kita mastiin angka 31 Desember, kita nggak perlu melakukan pemeriksaan dari awal lagi dari Januari sampai Desember, tapi tinggal kita roll forward dari angka yang sudah divalidasi di bulan September dengan mutasi yang ada di antara Oktober, November, Desember, itu kita roll forward atau dihitung ke depan. Betul tadi kata Zahwa. Sampai akhirnya tuh misalnya ketika 30 September 2018 nilai persediaan itu adalah 1,2 M misalnya gitu. Terus di 31 Desember nilai persediaannya tinggal 800 juta gitu. Tinggal 800 juta. Nah, berarti kan ada mutasi nih. Gitu, ada mutasi itu kita roll forward yaitu dengan menambah
penambahan yang ada di Oktober sampai Desember dan mengurangi pengurangan atau penjualan yang ada di bulan tersebut. Itu namanya roll forward. Nah, kalau roll backward kebalikannya, ketika kita tidak melakukan interim debt. Jadi nggak ada audit di interim. Jadi kita ngauditnya perikatan auditnya itu setelah tanggal neraca. Misalnya baru perikatannya itu di bulan Februari, terus kita fitwalk-nya di tengah Februari ataupun di akhir Februari. Nah, otomatis angka yang mau kita pastiin itu kan angka Desember. Terus kita kita ngeceknya bulan akhir, misalnya 15 Februari, kita minta mutasi dari Januari sampai Februari, lalu kita tarik mundur dengan fisik yang ada di Februari untuk memastikan bahwa nilai 31 Desember yang akan kita lampirkan di laporan keuangan itu sudah sesuai gitu. Itu bedanya roll forward dan roll backward, yaitu situasi ketika kita melakukan audit. Gitu. Cukup jelas atau justru malah membingungkan? Oke, kita lanjut ke inventory cut-off, yaitu trace the cut-off information obtained during the physical observation to the accounting record of sales and purchase. Jadi kita meng-trace nih cut-off misalnya, terutama di Desember ya, Desember ke Januari, cut-off informasi yang didapatkan selama observasi fisik. Jadi ketika kita, ini cut-off berarti ketika kita observasi pemeriksaan fisik inventory, misalnya ada contoh gini, di bulan, misalnya kita menemukan selisih lah gitu, tadi tanggal 15 Februari misalnya harusnya fisiknya itu ada 20 unit gitu harusnya, tapi ternyata fisiknya cuma 18. Nah, itu duanya kemana misalnya gitu. Nah, itu apakah berarti kan ada yang belum kecatat kan? Ada yang belum kecatat, ya apakah ada nota? Biasanya nih mereka punya nota yang belum dibukukan. Gitu, peminjaman atau pengambilan persediaan yang belum dibukukan. Tapi kalau persediaan dalam konteks perusahaan dagang itu biasanya barangnya itu ini masuk ke dalam barang dalam proses kirim ataupun udah itu tadi yang barang udah dikirim tapi belum masuk ke pencatatan pengurangan barangnya. Belum masuk ke penjualannya. Gitu. Jadi di informasi terhadap tanggal neraca dan informasi di Desember itu kita lihat ada cut-off-nya nggak. Jadi jangan sampai ada sales yang belum terakui atau ada sales yang harusnya belum diakuin, harus diakuin di Januari, tapi kita akuin di Desember. Contohnya misal itu di bulan Desember ada uang muka yang seharusnya itu tuh uang muka gitu, tapi itu di jurnalnya sebagai piutang pada pendapatan gitu. Padahal kan dia cuma DP. Kalau ketika DP kan itu belum ada penjualan kan, karena kita belum menerbitkan invoice. Gitu. Jadi misalnya total kontraknya 50 juta. Itu baru PO nih, PO 50 juta. Terus barangnya udah dikirim nih di bulan Desember. Barangnya udah dikirim dia nge-DP dulu. Terus barang juga udah dikirim, tapi misalnya invoice terbitnya nanti masih Januari. Gitu. Nah, cut-off itu ada kemungkinan bahwa pengakuan pendapatan yang lebih dulu atau pengakuan pendapatan yang belum. Nah, seharusnya kalau tergantung berdasarkan ketentuan pengakuan pendapatannya gitu. Kebijakan pengakuan pendapatannya seperti apa. Normalnya pengakuan pendapatan itu ketika invoice terbit. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada pengakuan pendapatan yang ketika barangnya dikirim. Itu tergantung dari nature perusahaannya. Gitu. Tapi biasanya kalau perusahaan perusahaan perdagangan gitu, itu biasanya setelah invoice-nya terbit.
itu baru diakui sebagai pendapatan. Nah, pendapatan berkorelasi sama piutang. Nah, pendapatan piutang berkorelasi nanti sama invoice-nya kan, inventory, karena kita pakainya kan perpetual, udah bukan periodik lagi kan, gitu. Nah, itu berkaitan dengan cut off, itu yang harus diperhatikan dalam pengujian akun persediaan atau inventory. Terus yang keenam adalah valuation in accordance with accounting policies. Jadi penghitungan nih yang tadi sempat saya singgung juga, bahwa di kartu stok metode apa yang mereka gunakan. Test the valuation of inventory to ensure that is performed in accordance with client accounting policies. Jadi kalau misalnya kebijakannya itu FIFO, first in first out, itu pencatatannya juga harus FIFO gitu. Terus kalau misalnya ternyata ada, dan valuation-nya itu jangan sampai malah ntar udah FIFO kebijakannya, terus pengeluaran barangnya juga udah FIFO di bagian gudang, tapi pencatatan laporan keuangannya misalnya average gitu. Itu ada kemungkinan kayak gitu. Nah, makanya kita pastiin bahwa manajemen tuh pakai metodenya yang mana. Terus dilihat dari mutasi, kita misalnya ambil sampel beberapa barang kartu stoknya, kita lihat keluarnya nih berdasarkan apa nih, terus bener nggak sama yang dicatat oleh sistem akuntansi. Kalau yang sebenarnya udah pakai sistem akuntansi kayak misalnya Accurate, itu dia sudah misalnya kita atur bahwa pakai FIFO atau pakai LIFO atau pakai average, itu dia udah terkalkulasi secara otomatis mengenai valuasinya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah net realizable value testing, yaitu mengenai pencadangan untuk mengurangi nilai inventory net realizable value. Nah, ini net realizable value itu biasanya digunakan, itu kita ngelihat value-nya tuh berdasarkan nilai pasar, itu obsolescence or lower of cost of market. Jadi kita bandingkan dengan nilai pasar gitu, apakah nanti nilainya ini udah wajar atau belum, kayak gitu. Nah, net realizable value ini digunakan ketika persediaannya itu jenis-jenisnya yang cukup kompleks gitu, penilaiannya cukup ini. Nah, kan untuk reserve for slowing moving items, jadi untuk item-item persediaan yang perputarannya itu nggak lancar gitu, kok dari tahun kemarin ini mutasinya nggak banyak, itu kita bisa melakukan prosedur pengujian nilai bersih, nilai realisasi bersih atau net realizable value testing gitu. Nah, di dalam ini kayak biasa ya, kayak yang piutang kemarin mungkin juga sempat dijelasin sama Kak Bayu dan mirip-mirip. Jadi kalau di kertas kerja itu kurang lebih seperti ini. Yang pertama kita masukin dulu lead sheet-nya. Nah, lead sheet ini adalah sumbernya dari worksheet yang waktu dibuat di awal. Itu diisi nilai inventory-nya berapa gitu. Terus akun-akun yang berkaitan dengan inventory-nya itu diisi. Nah, terus yang kedua adalah vouching dokumen gitu. Contohnya misalnya yang berkaitan sama persediaan itu kan penjualan dan pembelian ya. Kita sampling nih dokumen yang berkaitan dengan itu. Misalnya kita cek di GL-nya itu, wah ini ada angka yang gede, terus kok ada pengeluaran yang besar gitu. Ini kira-kira gimana ya? Coba deh mau lihat dokumen samplingnya gitu. Dokumen aslinya, dokumen fisiknya. Nah, itu nanti kita melakukan vouching. Itu pengecekan ke dokumen fisik. Nah, terus yang ketiga, ini kita adjustment jika kalau misalnya ternyata ketika
cek fisik ada selisih. Terus pas di roll backward juga ada selisih. Atau roll forward. Itu akan masuk ke dalam adjustment. Nah, ini cut-off-nya, CO purchase-nya. Gitu kita ngecek antara invoice yang ada di pembelian dan penjualan. Nah, ini turnover, inventory turnover. Ini cara ngitungnya seperti ini. Cost of sales dibagi average inventory. Average inventory dapat dari mana sih? Dari inventory awal ditambah inventory akhir dibagi 2. Nah, ketika cost of sales atau COGS adalah kan nilai pokok dari barang itu. Nilai pokok dari barang itu dibagi dengan jumlah inventory rata-ratanya. Berarti kan kalau nilai yang udah jadi COGS kan berarti barang yang udah keluar ya. Barang-barang persediaan-persediaan yang sudah terjual, makanya jadi cost of sales atau COGS. Nah, nanti terlihat nih turnover-nya tinggi atau rendah di bagian inventory. Kalau misalnya turnover-nya rendah, berarti ada apa nih? Kita lihat harusnya misalnya penjualannya kecil, gitu. Terus atau misalnya kalau turnover berarti kan terkait itu misalnya penjualannya jadi berpengaruhnya penjualannya kecil. Kita cek benar nggak sih penjualannya menggambarkan dari inventory turnover yang udah kita hitung. Kayak gitu. Nah, terus ini adalah roll backward dari persediaan. Sama seperti kas, cuman ini aku kasih data yang agak lebih ringkas ya. Cara menghitung roll backward-nya. Gini, misalnya tadi nih di FS Indonesia itu kan udah dapat nih stock list-nya. Stock inventory valuation-nya. Udah dapat nih OB itu adalah opening balance. Jadi misalnya SLS 4101.303 ini saldo awal kuantitinya itu 1.500, terus di 2018 masuk 5.000, keluarnya 6.000, sisanya cuma 500. Ya kan, dengan balance value-nya adalah 175 juta. Begitupun semuanya, itu cara baca datanya. Nah, saldo inventory di sini adalah 4944144298. Nah, di prosedur tadi, prosedur ke-1 ke-2, prosedur ke-3 atau ke-4 yang berkaitan dengan rekonsiliasi inventory compilation with ledger, ini kan angkanya angka dari ledger kan. Nah, ini ngelihatnya dari sini. Rinciannya benar nggak 944144298? Misalnya kita ngeceknya ini. Gitu kan. Kalau 0 berarti udah sama rincian dan yang ada di laporan keuangan ataupun general ledger. Nah, ketika misalnya kita mau stock of name, kita nentuin dulu sampling mana nih barang-barang yang mau disampling. Gitu. Nah, penentuan samplingnya berdasarkan kesepakatan bersama tim audit. Cuman kalau aku biasanya dilihat dari nominal yang paling besar. Nominal yang paling besar dari 4 miliar, di sini udah ada 2 miliar. Misalnya aku ambil contoh yang 2 miliar ini ya, STI LAC AS 783YK, itu aku ambil sampel. Nah, ini kurang lebih adalah kertas kejar roll backward-nya. Nih, aku masukin nama itemnya STI LAC tadi dengan jumlah 31 Desember ya, ikutin yang ini. 48.873. Salah. Nah, satuannya unit, harga per unitnya kita nggak tahu nih karena di sini tadi cuman informasinya adalah
informasi nilai keseluruhan. Berarti gampang aja yang nilai unitnya, masukin nilai rupiahnya, nilai unit tinggal ini jumlah rupiahnya dibagi dengan unit yang ada. Berarti kan harga persatuannya 52.000. Nah, misalnya catatan per 3 Maret, misalnya tadi bukan 3 Maret ya. Oke, misalnya tadi 15 Februari ya kita. Catatan 15 Februari, ternyata unitnya tuh ada 28.000. Terus ketika misalnya kita cek fisik, ada nih 28.000-nya. Tapi kan kita bukan mastiin angka ini aja, tapi kita mastiin adalah angka yang ini kan. Jumlah yang ini dengan seharga 2 miliar ini. Berarti kita roll backward dulu. Roll backward dulu adalah dengan fisik. Jadi acuannya ke fisik ya, bukan ke catatan. Karena kadang fisiknya nggak sesuai sama catatannya. Gitu. Nah, misalnya fisiknya 28.000. Terus di roll backward, biasanya kalau roll forward ditambah masuk dikurang keluar, kalau roll backward kebalikannya. Fisik akhir ditambah pengeluaran dikurang masuk, jadi fisik awal. Fisik awalnya awal Januari 2019 yang dimana harusnya sama dengan 31 Desember 2018. Gitu. Nah, ini saldo awalnya 47 sedangkan 31 Desember. Sedangkan 1 Desember ini kalau 2020. Nah, sedangkan di 2018 itu 48.000 gitu kan. Berarti ada, kita lihat nih di rollback-nya ada selisih, kemungkinan ada selisih di saldo awal, ada 1.000. Antara selisih di saldo awal ataupun ada pembelian yang belum kecatat, ataupun ada kemungkinan juga harusnya masuk ke pembelian tapi malah jadi pengeluaran persediaan. Gitu. Itu alur rollback-nya. Nah, adik-adik kira-kira ada yang mau ditanyain? Bingung nggak sama penjelasan aku tadi? Gimana Dam? Gimana Dam? Ada yang mau ditanyain Dam? Mungkin rumus-rumusnya kali ya Kak. Pengen kalau misalkan bikin template-nya, kan kita di sini kayaknya belum ada nih ya template. Oh iya, ada di ini deh. Kalau yang tadi aku udah kasih, dia template-nya agak sedikit rumit. Nah, coba aku share template yang tadi ya. Ini aku ngasih jelasin sih template yang sesimpel mungkin. Kalau yang salah masih tadi. Nah, kalau yang di sini ada di inventory roll backward. Sebenarnya prinsipnya sama, cuman itu ada ini saldo 20 Februari, date in, date out, 2019 total quality inventory definition, rollback result adalah jumlah itu ditambah out dikurang in, tuh kan.
Nah, ini sama kayak tadi aku jelasin, cuman dia roll backward-nya di belakang. Jadi dia kasih tahu dulu nih inventory per dia stock of name tanggal 27 Februari itu Ganestar misalnya 2000. Terus di 2019 ada mutasi nih, mutasi masuk dan keluar, masuknya 2000, keluarnya 500. Gitu kan. Nah, saldo akhirnya adalah 500. Harusnya yang mau dipastiin inventory per 31 Desember adalah 500. Nah, ketika roll backward-nya, ini kan menunjukkan angka yang sama ya. Jadi kita mau mastiin angka Ganestar yang di 31 Desember 2018 adalah 500 unit. Tapi pas kita cek fisiknya di 27 Februari ataupun tadi di 15 Februari, ini kan perandaian ya. Perandaian aku nggak kasih data real, tapi ini yang penting kalian tahu konsep perhitungannya aja. Misalnya di tanggal 15 atau 27 Februari yang ini, Ganestar ada 2000 unit. Gitu, dengan kita dikasih info bahwa di bulan Januari dan Februari sampai dengan kita stock of name itu ada masuk unit 2000 dan keluar unit 500. Terus kita hitung, benar nggak sih jadinya dengan ada mutasi itu dan saldo akhir segitu, saldo awalnya sama dengan 31 Desember 2018. Nah, kan kita ngitungnya tadi saldo akhirnya itu 2000 ditambah in-nya dikurangin out-nya. Ditambah out-nya dikurangin in-nya. Gitu, karena roll backward ya. Jadi rumusnya agak sedikit dibalik. Nah, terus udah dapat 500, terus di TB berapa? 500. TB itu trial balance. Nah, kalau nggak ada selisih, berarti oke gitu. Berarti kita bisa meyakini nilai 175 juta ini udah oke. Misalnya kita kasih tanda oke. Gitu cara bacanya. Nah, ini kalau ada difference seperti ini, kita perlu konfirmasi ke klien kenapa ada difference seperti ini gitu. Gimana nih teman-teman, bingung nggak? Tasya. Aku mau nanya. Berarti kalau yang roll backward itu dia yang fisik akhirnya ditambah yang keluar baru dikurang yang masuk gitu Kak? Apa terbalik Kak? Iya, roll backward tuh gitu. Fisik jumlah fisik pada saat kita cek terus ditambah keluar dikurangin masuk. Nah, makasih Kak. Ada yang mau bertanya? Ada yang bingung? Atau udah jelas? Muhammad Asep, mau nanya nggak Muhammad Asep? Atau mau memberi tanggapan apa yang sudah dipahami? Ini yang nggak on cam masih ikut kelas kah? Atau lagi ditinggal-tinggal nih? Masih Kak. Oke. Coba on cam semua. Asep ada ini nggak komentar Sep? Apa nggak ngerti di bagian apa? Nggak ada sih Pak. Udah ngerti? Ananda Morris, ada yang mau ditanya? Aku mau nanya. Boleh, siapa tuh? Zahwa. Ya, boleh Zahwa. Aku mau nanya Kak, kalau misalkan sistem dari perusahaannya itu kan kita nih udah ngeluarin barang, ternyata customer itu ngembaliin barang lagi gitu loh Kak, karena
barangnya itu rusak. Nah, itu juga pada saat kita audit. Nah, itu hitungannya gimana ya Kak nantinya? Oh, retur, berarti ada retur. Ada retur, tapi ketika setelah tanggal neraca gitu ya. Berarti itu masuk ke dalam mutasi. Jadi kan misalnya barangnya itu keluar Desember 2000, misalnya gitu. 2000 misalnya gitu kan. Nah, kan berarti saldonya, misalnya tadi contoh ini Ganestar. Saldo akhir Desembernya itu kan 500. Yang dimana di dalamnya itu ada pengeluaran 2000 ke PTA, misalnya gitu. Nah, tapi di bulan Januari PTA mengembalikan, ya kan, ada retur karena ada barang yang rusak. Nah, nanti misalnya dikembalikan 1000. Nah, nanti ini nambah. Jadi bukan 2000 tapi 3000. Gitu. Oh. Tapi itu hitungnya masuk ke persediaan kita nggak Kak? Karena kan itu jatuhnya ke persediaan, tapi barangnya rusak kan nggak bisa kita jual lagi. Oh, oke. Kalau itu nanti akan ditindaklanjuti setelah nanti ada ibaratnya kayak stok opname secara keseluruhan ya. Itu barangnya mau dijadikan barang usang dihapuskan atau dijual murah gitu, atau yang ternyata persediaannya bisa diperbaiki misalnya gitu. Kalau misalnya ini rusak cacat karena penyok misalnya, terus ternyata bisa pakai ketok magic kalau misalnya mobil gitu kan penyok sedikit, bisa kayak ketok magic misalnya kayak gitu. Atau misalnya kegores gitu, terus ternyata kita bisa melakukan produksi ulang atau pemesanan kembali terkait barangnya itu bisa disempurnakan lagi lah gitu. Itu akan ditindaklanjuti lagi, tapi itu masuk ke persediaan kita dulu atas barang yang diretur. Bisa dibilang kalau itu balik lagi ke manajemen perusahaannya ya Kak, bukan kita yang auditor gitu ya? Iya, bukan. Itu di luar tanggung jawab auditor. Auditor cuma memastikan bahwa, dan itu subsequent event kan sebenarnya bukan ruang lingkup, tapi itu salah satu prosedur yang juga kita harus pastikan untuk memastikan angka yang kita audit. Karena kan ruang lingkup kita cuma ruang lingkup audit 1 Januari sampai 2018 sampai 31 Desember 2018 gitu. Nah, kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal itu hanya menjadi catatan aja. Ini gimana nanti tindak lanjut manajemen, tapi bukan insya Allah sih nggak akan mempengaruhi, kalau itu nggak akan mempengaruhi penilaian auditor. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Apalagi nih, ini aku sambil kenalan juga ya. Morris ada mau komentar nggak? Apa yang dipahami hari ini tentang persediaan? Di unmute dulu, Mor. Enggak Kak, enggak ada komentar. Tapi udah paham apa belum nih? Nggak ada komentarnya. Insya Allah paham Kak. Insya Allah paham. Oke. Nah, aku mau nanya, ini kan terkait dengan perusahaan dagang ya, dengan jasa. Nah, kalau misalkan di universitas kayak gimana, Pak? Nah, itu tergantung. Ada universitas yang mengakui misalnya, kan sebenarnya persediaan itu bukan hanya, kalau perusahaan dagang persediaan jadi kayak utama ya, hal yang utama. Tapi kalau di universitas misalnya, nah persediaan itu kan sebenarnya mungkin tipis-tipis sama supplies ya, perlengkapan. Tapi ada pengakuan akunnya namanya persediaan. Nah, itu mereka mengakui sebagai persediaan, dan prosedurnya kita sama melakukan stok opname gitu. Tapi ada juga misalnya contoh persediaan kalau di universitas itu adalah persediaan alat tulis, ATK, terus keperluan kayak apa sih, pulpen, sapu. Misalnya kalau misalnya dia di universitasnya itu kertas kayak gitu-gitu, itu dimasukkan sama dia ke dalam
Ini sih kenapa Mbun ngantuk? Ini kayak dia mau PC private tapi jadi kayak everyone ya. Bos. Salah chat. Ya, enggak, aku membosankan ya. Jadi Aku salah ini ya. Emang. Ada yang ngechat tadi di Enggak apa-apa. Maaf, Kak. Jam-jam ujian ngantuk kok memang. Biasanya kalau dibalas tuh auto direct message kan. Iya, Tapi iya. kok ini jadi ke LP. Iya, enggak apa-apa. Aku paham kok, kan aku pernah jadi mahasiswa juga. Oke. Ya, jadi kalau misalnya di universitas, tapi ada juga yang universitas nggak mau repot gitu. Ibaratnya nggak mau repot, dia mencatat perlengkapan-perlengkapan itu jadi harta gitu. Jadi langsung dibebanin, jadi beban ATK, beban kegiatan mahasiswa misalnya kayak gitu. Nah, itu jadi beban gitu aja. Aku punya klien 2 jenisnya kayak gitu. Ada yang diakui sebagai harta, ada juga yang diakui langsung sebagai beban. Gitu. Karena kan kalau persediaan ya itu harus pengendaliannya, terus orang yang PIC pegang persediaannya, terus harus bikin kartu stok, ya repot lah ibaratnya gitu. Itu ada kalau di universitas seperti itu. Oke, Kak, makasih. Iya. Ini kita sampai jam berapa sih jamnya? Biasanya sama Kak Bayu sampai jam berapa? Biasanya sih 12, jam 12 kurang sih, kurang dikit. Ya sebelum zuhur lah. Oke. Kak, boleh nanya nggak, Kak? Boleh, siapa nih? Pilih, Kak. Oh ya. Tapi aku lebih mau nanya ke teknisnya sih, Kak. Kayak misalkan, ini kalau jadi auditor tuh kalau ngisi worksheet kayak gini tuh, ini nggak sih, Kak? Manual gitu? Oh iya, bikin kertas kerjanya ya manual di. Terus kayak pernah kayak salah input terus jadi error gitu, kalau misalkan kalau udah error kayak gitu ntar gimana, Kak? Maksudnya harus ditelisik lagi dari awal, diulangin satu-satu atau gimana? Soalnya kan kalau kemarin aja kita ngerjain tugas GL itu kan kayak udah kelayangan banget gitu, Kak. Gimana akunnya yang banyak banget. Iya. Ya, kerjanya seperti itu. Maksudnya kalau menganalisanya mah seru, tapi memang kerjaan to-do-nya mungkin kalau yang udah sempat magang-magang di di KAP mungkin sudah mengenal ya kurang sedikit banyaknya bahwa pekerjaan auditor tuh menita banyak. Terus kalau misalnya masukin GL ke WS gitu, itu belum seberapa. Maksudnya itu tuh hanya bagian warming up di awal gitu. Bahwa ini akunnya ada ini kita bikin WS gitu. Kadang WS aja belum tentu langsung balance kan kayak gitu. Nah, kalau error ada pasti, namanya manusia gitu kan. Terus juga makanya aku info nih ke adik-adik bahwa mumpung masih semester 6, masih sekitar ya setahun lagi lah, nggak nyampe, bentar lagi lulus, mau kerja. Ini terutama kerjaan kalau misalnya mau melanjutkan di bidang akuntansi lagi ya gitu, atau mau melanjutkan di KAP, perlu ditingkatkan nih kemampuan dalam Excel-nya gitu. Kemampuan eksplorasi aja nih, kayak misalnya aku kasih di Bu Vera kasih banget kesempatan gitu buat kalian explore dari kertas kerja yang dikasih. Walaupun bingung kan nggak apa-apa, namanya belajar. Kalau bingung itu ya berarti kita sedikit lagi mengerti gitu. Nah, itu perlu yang namanya explore. Oh, rumus ini. Aku belajar explore Excel lebih lagi tuh pas kerja gitu. Kalau pas kuliah kita kan nggak ada mata kuliah mata kuliah yang spesifik terkait rumus-rumus Excel harus gimana gitu, VLOOKUP, HLOOKUP segala macam itu kan semua belajar sendiri gitu. Nah, itu akan jadi suatu keuntungan untuk kita kalau kalian belajar dari sekarang, explore Excel gitu. Itu pas kerja akan mempermudah, karena pas kerja itu selain ketelitian, kecepatan juga gitu. Jadi bakal apalagi kalau misalnya masih junior auditor, itu rekap itu udah jadi makanan sehari-hari gitu. Ngerekap gitu. Terus
input data. Nah, kalau ada error-error gitu, tergantung errornya itu di bagian mana. Kalau errornya di bagian yang menghasilkan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan, misalnya penghitungan rekalkulasi penyusutan. Kan itu misalnya nanti di aset, nanti itu kita belajar rekalkulasi penyusutan gitu, penyusutan aset. Kalau kita rekalkulasinya salah gitu, kan berarti nanti misalnya gini, kita salah ngitung, terus kita jadinya malah ada selisih nih antara klien sama hitungan auditor, terus kan kita ngajuin jurnal koreksi gitu, udah nih disetujuin misalnya, terus nanti pas dicek lagi lah salah gitu, misalnya gitu, jadi salah, nah itu fatal gitu. Harusnya yang kayak gitu-gitu tuh nggak boleh salah, karena kan ngerumusnya cuma sekali, abis itu di-drag ke bawah kan gitu. Jadi rumus pertama kalinya itu juga harus dipahami seperti itu. Jadi kalau ya ada pasti kalau error salah input, salah nulis, kebanyakan nol, terus nggak balance kemana ini angkanya gitu, itu biasa sih. Tapi ya di solve kan kerjasamanya juga kerja sama tim. Kalau nggak ngerti ya saling isi. Gitu. Oke, makasih Kak buat sharingnya. Iya. Prilia mirip temen aku dah. Oh iya Kak. Kamu tahu kamu angkatan berapa sih? 2018 ya? Betul. Kenal yang angkatan 2015 nggak? Enggak, Kak. Kejauhan ya? Apa tuh Kak? Namanya jauh banget tuh Kak. Angkatan aku 2015 itu mirip, namanya Dini. Ya mirip-mirip lah. Aku bilang ini mirip siapa ya gitu. Itu mirip teman aku. Oh, Kakak 15? Ya, aku 15. Di FEB juga? Iya, betul. Tapi Fatimah tahu nggak? Kenapa? Fatimah, enggak ya? Arab. Kak Fatimah berapa ya? 14 Itu 14 kayaknya Kak Fatimah. Yang tinggi kan? Iya. Iya, angkatan 14. Iya, aku baru lulus 2019 kemarin. Terus aku di Cup-nya Kak Vera. Sama Kak Bayu, Kak Faliza juga sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Laki-lakinya tuh siapa aja sih? Adam, Asep, Morris. Siapa lagi? Aku nggak nemu lagi nama laki-laki. Marsha, Kak. Marsha. Ada. Oh, Marsha Al-Ghifari. Iya. Mana coba, Sya? Manggilnya Ghifari nih, jangan Marsha. Ghifari. Masih di kelas kah? Ada Kak, ada. Oh, ada. Gimana Ghifari? Soal persediaan ada yang mau ditanyain nggak? Apa yang dimengerti, coba boleh di sharing. Ya, tiba-tiba langsung hening. Apa-apa, enggak aku salahin. Kan kita sharing aja. Ghifari, nanti dia menghilang. Kak, aku mau nanya boleh? Boleh, siapa ini? Bun, Kak. Suaranya kecil sekali, Dek. Oh iya. Aku mau nanya, udah kedengaran belum suaranya? Udah. Yang di bagian bawah nih, coverage SO prosedur, ini 85% itu apaan ya, Kak? Yang apa deh? Sorry, yang apa? Yang paling bawah, coverage SO prosedur. Oh, coverage. Oh iya, jadi ini yang kita sampel tuh berapa banyak persentasenya. Jadi ini salah nih, harusnya valuation-nya nggak 4898, harusnya misalkan ini. Salah. Inventory turnover. Salah.
Inventory valuation. Kok dia ngambilnya yang 484? Oh, ini dia ada selisih nih. Ini datanya contohnya kayak ada yang selisih harusnya. Jadi coverage as of prosedur itu adalah nilai-nilai persediaan yang kita sampling itu berapa persen dari nilai persediaan yang ada di laporan keuangan. Yang kita sampling itu ada 4,1 M. Nah, nilai persediaannya adalah 4,9. Nah, berarti persentasenya berapa? Dibagi aja. Total yang disampel dibagi total nilai yang ada di laporan keuangan. Berarti kita menyampel persediaan ini sebanyak 84%. Gitu. Jadi ini angka yang diambil untuk sampel aja ya? Iya. Persentase yang mau disampel tuh, ini tuh coverage SO prosedur tuh ibaratnya SO-nya itu memenuhi berapa persen dari nilai persediaan yang ada di laporan keuangan. Dari 84% kan, cukup, itu nggak perlu sampai 100%. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Nanti... Kak, maaf Kak, tadi boleh dilihat nggak Kak? Yang 4954 tadi dari mana? Oh, ya dari sini. Dari yang tadi di FS. Inventory valuation. Terus balance valuation terakhir 31 Desember 2018 itu adalah 4,9 M. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Givari menghilang dia. Ditanya, tidak ada komentar, habis itu hilang. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silakan tanya ke Kak Bayu di grup gitu, ditanya ke Kak Bayu, Kak Farisa. Kak Bayu, Kak Farisa sebenarnya kalau secara teknis itu lebih biasanya mereka memang kan laki-laki ya, jadi tenaganya jauh lebih besar kalau misalnya untuk melakukan cek-cek fisik itu, naik-naik tangga kayak gitu, atau beberapa keliling-keliling itu biasanya Fariza sama Kak Bayu yang melakukan cek persediaan. Nah, hari ini juga mereka melakukan cek persediaan di tempat klien nih, lagi di luar kota gitu. Itu mereka pasti bisa insya Allah jawab kalau kalian kira-kira Kak gimana sih kalau misalnya ada selisih terus barangnya ternyata ada yang rusak, ada yang patah, gimana gitu. Tuh nanti kan kita tadi yang aku kalau dari secara konsep kan aku kasih pertimbangannya itu ya kalau ada yang rusak nanti akan jadi penilaian sendiri apakah termasuk barang yang rusak. Nanti barang yang rusak ini akan diperbaiki atau seperti apa. Itu akan jadi tindak lanjut dari manajemennya. Oke, ini adik-adik udah isi absen semua. Aku mau nanya ini deh Kak, yang di inventory valuation itu di row 91 yang R91 itu 4,8 dapat dari mana ya? Ini kayaknya data kliennya ya. Ini dia menemukan selisih nih, jadi list inventory-nya itu 4,8. Soalnya ini nggak ada rumusnya. 4,8-nya. R3 tuh bentuk apa ya? Jadi antara list sama nggak ada, dia nggak ngasih rumus lagi. Pending rekonan. Tuh, lihat aja nih kertas kerjanya masih ada coret-coretan. Jadi mungkin nih kalau ini ya, kalau nalarnya aku, jadi kalau misalnya di list inventory udah ada 4,9, terus ternyata mungkin ada file lagi yang ternyata nilainya itu lebih kecil dari list inventory. Jadi sebenarnya auditor mau mempercayai angka yang mana nih? Ada selisih 56 juta. Gitu. Nah, kalau misalnya
kita dihadapkan sama data yang lebih dari satu, itu kita minta kejelasan dari manajemen mana angka yang mau di-log, mana angka yang mau saya uji gitu. Karena bisa itu memungkinkan sekali manajemen punya data yang lebih dari satu gitu, dan itu harus ditegaskan bahwa kita mau auditnya jadi pakai angka yang mana gitu, yang bisa dipertanggungjawabkan manajemen yang mana gitu. Ini kalau aku tanggap ini seperti itu. Jadi ada 2 data sehingga ada selisih. Makanya mungkin nggak direkon. Jadi mungkin ini list inventory di yang 4,9 adalah list inventory di accurate. Yang R3 ini list inventory di orang gudang. Mungkin aja karena kan mereka punya, kadang ada juga yang gudang punya pencatatannya sendiri gitu. Nah, itu ada kadang kalau ada dua data seperti itu, auditor harus menegaskan bahwa angka yang mau diaudit itu yang mana, yang bisa dipertanggungjawabkan yang mana gitu. Jadi itu diabaikan aja dulu, dan maksudnya nggak usah dipusingin, karena itu kalau ada situasi-situasi tertentu kita menerima data lebih dari satu. Oke, Kak. Iya, sama-sama. Oke, saya rasa sudah nih, adik-adik udah ya. Nggak ada lagi yang bertanya, ataupun kalaupun ada nanti silakan chat Kak Bayu, chat di grup, kira-kira yang dibingungin apa. Minggu depan itu kalau nggak salah materinya adalah review dari akun awal perencanaan sampai hari ini yang persediaan. Nah, teman-teman yang persediaan ini dibaca-baca. Nanti kalau dijadiin tugas atau gimana, nanti coba saya saya diskusikan lagi sama Kak Bayu ya terkait persediaan ini, apakah dijadikan tugas atau penilaian yang lain adalah minggu depan kuis lagi gitu, antara di quizzes ataupun kuis lisan seperti tadi. Sama tadi di kelas pagi juga kan saya juga yang piutang juga sama tadi, kuisnya kuis lisan. Jadi apa yang mereka pelajari. Dan untuk yang persediaan saya ingetin lagi untuk ditonton yang video YouTube-nya. Karena itu penjelasan Kak Vera lebih komprehensif lagi. Gitu, secara konsep-konsep per poin-poinnya itu lebih komprehensif. Mungkin dibanding apa yang udah saya jelasin. Jadi saling isi sih. Saling isi apa yang sudah saya jelasin, terus nanti ditambah dari yang di yang di video itu. Gitu, teman-teman. Oke, udah 11.47. Saya akhiri untuk kelas hari ini. Terima kasih banyak adik-adik. Mohon maaf kalau cara ngajarnya berbeda dengan Kak Bayu gitu, atau ada cara penyampaian saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Ada baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Makasih juga adik-adik. Aku N ya. Oke, Kak. Ya, Kak.